Kesultanan Ternate. Ternate, abad ke-12 Masehi. Ketika itu, Ternate merupakan bandar perdagangan internasional dengan komoditas utama, rempah-rempah, dan cengkeh. Pada masa-masa tersebut, berbagai kapal dagang dari Cina, Jawa, India, hingga Arab sudah berlabuh di Ternate dan pulau-pulau lainnya di Maluku. Para pedagang Arab kemudian menyebut kepulauan di Ternate dan sekitarnya dengan nama Jazirah Al-Mulk atau negeri para raja. Sebutan inilah yang menjadi asal-usul nama Maluku. Kepulauan di Maluku pada masa tersebut memang terdiri dari beberapa kerajaan. Melihat perdagangan semakin berkembang, serta semakin banyaknya bangsa-bangsa yang berdatangan, para tetua adat kemudian bermusyawarah untuk membentuk sebuah kerajaan. Kerajaan ini dibutuhkan bukan hanya untuk melindungi wilayah Ternate dan sekitarnya, tetapi juga untuk melindungi para pedagang lokal. Tahun 1257, terbentuklah sebuah kerajaan yang pada awalnya bernama Kerajaan Moloku, yang beribu kota di Ternate. Saat itu, Moloku belumlah menjadi kerajaan Islam. Raja pertama Moloku adalah Momolo Ciko, yang bergelar Baab Masyur Malamo. Letak Maluku yang merupakan rute perdagangan membuat Ternate berkembang dengan cepat. Rempah-rempah dan cengkeh dari Ternate menjadi komoditas mahal yang dijual hingga ke Eropa melalui para pedagang Arab dan India. Baab Masyur Malamo berhasil membangun Moloku menjadi kerajaan yang bertumpu pada pertanian dan perdagangan. Baab Masyur Malamo memimpin Moloku hingga meninggal pada tahun 1272. Tahta kerajaan kemudian dilanjutkan oleh Jamin Qadrat yang memerintah dari tahun 1272 hingga 1284. Perkembangan perdagangan yang semakin pesat di Maluku membuat terjadinya persaingan antar wilayah. Meskipun terjadi persaingan dagang dengan wilayah-wilayah lainnya, suksesi kepemimpinan di Moloku berjalan mulus hingga ratusan tahun lamanya. 4 wilayah yang meliputi Ternate, Tidore, Jailolo, dan Bacan terlibat persaingan dagang yang semakin memanas dari waktu ke waktu. Untuk mengatasi persaingan dagang yang semakin memanas di Maluku, Raja ke-7 Moloku, Sida Arif Malamo yang berkuasa dari tahun 1322 sampai 1331, menginisiasi pertemuan 4 pemimpin. Dalam pertemuan tersebut, para pemimpin dari 4 wilayah sepakat untuk membentuk persekutuan yang diberi nama Moloku Kiraha atau yang artinya Persekutuan 4 Gunung. Moloku Kiraha sendiri akhirnya melahirkan 4 kerajaan, yaitu Ternate, Tidore, Jailolo, dan Bacan. Kerajaan Moloku kemudian dikenal dengan nama Ternate. Persekutuan 4 wilayah itu membuat perdagangan di Ternate dan Maluku semakin berkembang pesat. Sejarah akan mencatat bahwa Ternate dan Maluku menjadi salah satu jalur perdagangan klasik yang kelak dikenal sebagai jalur sutra. Komoditas utama Ternate memang rempah-rempah dan cengkeh. Namun, bukan hanya 2 komoditas tersebut yang dimiliki Ternate. Di pelabuhan Ternate, terdapat komoditas konveksi berupa kain yang ditenun oleh penduduk asli. Terdapat pula besi-besi olahan yang berupa pisau, pedang kapak, atau alat-alat pemotong lainnya. Unggas juga menjadi salah satu komoditas andalan. Kakatua, salah satu unggas khas Maluku, banyak diperdagangkan. Kakatua didatangkan dari Morotai dan kakatua putih didatangkan dari Seram. Hingga pada abad ke-14, para pedagang asing yang datang ke Ternate semakin banyak, terutama para pedagang Arab. Perjumpaan dengan agama Islam yang dibawa oleh para pedagang Arab pun semakin meluas. Selain dari Arab, perjumpaan dengan agama Islam juga melalui dari pedagang Samudra Pasai, Malaka, Banjar, dan Gresik. Pada masa-masa tersebut, di bagian barat Nusantara telah berdiri dengan kokoh beberapa kesultanan. Sedangkan di pesisir utara Jawa, penyebaran agama Islam sudah mulai pesat meskipun Majapahit masih berkuasa. Pengaruh agama Islam semakin kuat di Ternate pada abad ke-14. Tahun 1494, Zainal Abidin, putra dari Kolano marhum, pergi berlayar ke Giri untuk mendalami agama Islam. Kolano marhum sendiri yang memerintah dari 1465 hingga 1486 merupakan raja pertama Ternate yang memeluk agama Islam. Di Giri, yang sekarang bernama Gresik, Zainal Abidin mendalami agama Islam pada seorang wali yang bernama Sunan Giri. Zainal Abidin adalah raja Ternate yang mulai naik tahta pada tahun 1486, setelah ayahnya, Kolano marhum meninggal dunia. Selain mendalami agama, Zainal Abidin banyak menjalin persahabatan dari berbagai kalangan. Karena itulah, Zainal Abidin mendapat julukan Sultan Cengkeh atau Sultan Bualawa. Setelah beberapa lamanya di Giri, Zainal Abidin kembali ke Ternate. Zainal Abidin membawa beberapa guru agama dari Jawa untuk membantu penyebaran agama Islam di Ternate. Salah satunya bernama Tuhu Bahanui. Sekembalinya dari Giri, Zainal Abidin meninggalkan gelar Kolano dan mulai menggunakan gelar Sultan. Pada masa kepemimpinannya, Ternate secara resmi menjadi kesultanan dan merupakan yang pertama di Jazirah Al-Mulk. Selain mendirikan pesantren, Sultan Zainal Abidin juga membentuk sebuah lembaga yang bernama Bobato untuk mendukung penyebaran agama Islam di Ternate. Penyebaran Islam pun meluas di seluruh Maluku. Tidore, Jailolo, dan Bacan pun menjadi kesultanan.
Ternate yang merupakan pemimpin dalam Moluku Kiraha, pengaruh politiknya semakin kuat di Jazirah Maluku. Penyebaran agama Islam tidak hanya berkembang pesat di Ternate, tetapi juga ke Jazirah Maluku hingga ke Sulawesi. Tahun 1500, Sultan Zainal Abidin tutup usia. Dalam rentang usia pemerintahannya, Ternate menjadi kesultanan yang memiliki pengaruh politik paling kuat, sekaligus pusat penyebaran agama Islam di Kepulauan Maluku. Tahta kesultanan kemudian dilanjutkan oleh Sultan Bayan Sirullah. Pada masa berkuasanya, Sultan Bayan inilah Nunjau di sebelah barat Ternate, sebuah kesultanan yang memiliki nama besar jatuh ke tangan Eropa. Tahun 1511, Portugis yang dipimpin Alfonso de Albuquerque menaklukkan Malaka. Portugis tidak butuh waktu lama untuk mendengar Ternate sebagai surganya rempah-rempah. Setahun kemudian, di bawah pimpinan Francisco Serrao, kapal Portugis berhasil merapat di pelabuhan Hitu, sebelah utara Ambon. Dari Hitu, Portugis kemudian berhasil mencapai pelabuhan Ternate. Sultan Bayan Sirullah menerima kedatangan Portugis dengan tangan terbuka, mengingat alasan kedatangan mereka adalah untuk berdagang. Bahkan, Sultan Bayan Sirullah mengizinkan Portugis membangun benteng pertahanan di Ternate pada tahun 1522. Sang Sultan ketika itu sangat kagum dengan kemampuan tempur kapal-kapal Portugis. Permintaan Sultan Bayan Sirullah bukannya tanpa sebab. Tahun 1521, kapal Spanyol yang dipimpin Magellan merapat di pelabuhan Tidore. Sultan Mansur, pemimpin Tidore ketika itu, menjalin persekutuan dengan Magellan. Pada tahun 1522, ketika Portugis mulai membangun bentengnya, Sultan Bayan Sirullah meninggal dunia. Ternate kemudian dipimpin oleh Sultan Abu Hayat. Sultan yang baru ini berusia sangat muda, masih berumur 8 tahun ketika naik tahta. Untuk sementara, jalannya pemerintahan dipegang oleh Permaisuri Nukila dan Pangeran Taruwese, adik kandung dari mendiang Sultan Bayan. Portugis dan Spanyol sama-sama memiliki kepentingan memonopoli perdagangan rempah-rempah internasional. Mereka pun memanfaatkan perseteruan antara Ternate dan Tidore. Inilah perang pertama di Nusantara antara dua kesultanan yang saling didukung oleh dua bangsa Eropa yang juga saling bermusuhan. Perang baru terhenti setelah adanya perjanjian Zaragoza tahun 1529. Setelah situasi kembali damai, Permaisuri Nukila bermaksud menyatukan Ternate dan Tidore. Namun, Pangeran Taruwase menolak rencana ini. Dia berharap untuk menduduki tahta Ternate. Dan Kesultanan Ternate pun dilanda perang saudara. Portugis pun memilih mendukung Pangeran Taruwase. Masih di tahun 1529, Permaisuri Nukila dan Sultan Abu Hayat tewas dalam perang saudara tersebut. Rencana Pangeran Taruwase untuk menduduki tahta pun berjalan lancar. Namun, siapa sangka Portugis berubah pikiran. Belum sempat Pangeran Taruwase menduduki tahta, Portugis lebih dulu membunuhnya. Portugis yang mencampuri urusan internal kesultanan mengangkat adik Sultan Abu Hayat, Hidayatullah, menjadi pemimpin Ternate. Sultan Hidayatullah ternyata bukanlah seseorang yang menyenangi Portugis. Campur tangan mereka dalam urusan internal kesultanan serta perilakunya yang cenderung tidak sopan membuat Sultan Hidayatullah mulai menyingkirkan Portugis. Portugis segera menangkap Sultan Hidayatullah pada tahun 1533. Sultan Hidayatullah kemudian diasingkan ke Malaka sampai wafatnya. Setelah menyingkirkan Sultan Hidayatullah, Portugis berhasil mempengaruhi Dewan Kesultanan agar mengangkat Tabarigi, saudara tiri Sultan Hidayatullah, sebagai sultan yang baru. Upaya Portugis berhasil dan naiklah Sultan Tabarigi sebagai pemimpin Ternate. Sultan Tabarigi tidak lama menduduki tahta. Tahun 1535, Portugis membuangnya ke Goa, India karena sikap sultan yang mulai melawan. Setelah Sultan Tabarigi dibuang ke Goa, tahta Ternate diduduki oleh Sultan Hairun Jamilu yang merupakan saudara tiri dari Sultan Tabarigi. Sementara itu, dari pengasingannya, Sultan Tabarigi membuat beberapa kesepakatan dengan Portugis. Kesepakatan itu adalah Sultan Tabarigi bersedia masuk Kristen serta menyerahkan Pulau Ambon kepada Portugis. Kesepakatan itu membuat Portugis mengirim Sultan Tabarigi ke Ternate untuk mendapatkan tahtanya kembali. Namun, Sultan Tabarigi meninggal di Malaka dalam perjalanannya menuju Ternate. Para pemimpin Ternate ternyata tidak ada yang benar-benar tunduk kepada Portugis. Sultan Hairun yang berkuasa cukup lama akhirnya dibunuh oleh Portugis setelah melakukan serangkaian perlawanan. Melalui cara licik, pada 25 Februari 1570, Sultan Hairun diundang oleh Gubernur Portugis Lopes de Mesquita dalam pembicaraan damai dengan Portugis di Benteng Sao Paulo. Namun, sesampainya di Benteng Sao Paulo, Antonio Pimental, keponakan Gubernur Portugis, menikam Sultan Hairun dari belakang hingga tewas. Jenazah sang sultan dibuang ke laut malam itu juga. Tahta Ternate kemudian dilanjutkan oleh Sultan Ba'abullah, putra dari Sultan Hairun. Sultan Ba'abullah yang bersumpah membalas kematian ayahnya pun menyusun rencana mengusir Portugis dari Ternate. Pasukan Ternate segera melancarkan serangan kepada Portugis. Pos-pos militer Portugis pun di bumi hanguskan oleh pasukan Ternate. Sultan Ba'abullah melancarkan perang soya-soya atau perang untuk membebaskan negeri. Benteng-benteng milik Portugis seperti Fortaleza, Santo Lucia Fortress, hingga Santo Pedro segera dikuasai oleh pasukan Ternate. Setelah terjadi pertempuran selama 5 tahun, pasukan Ternate berhasil mengepung Benteng Sao Paulo.
yang ditempati oleh Mesquita. Pengepungan benteng Sao Paulo membuat Portugis menderita kelaparan dan diserang penyakit. Mereka pun akhirnya menyerah. Sultan Baabullah masih berbaik hati dengan membiarkan sisa-sisa orang Portugis untuk pergi dari benteng Sao Paulo. Kekalahan dari Ternate membuat pengaruh Portugis di Maluku hancur. Sultan Baabullah segera memperluas wilayah kekuasaannya sekaligus penyebaran agama Islam. Sultan Baabullah bahkan menempatkan perwakilannya di Jawa, Sumatera, hingga Papua. Beberapa wilayah Papua seperti Raja Ampat, Sorong, Biak, Jayapura, hingga Merauke berhasil dirangkul oleh Ternate. Era kepemimpinan Sultan Baabullah inilah yang merupakan masa keemasan Ternate. Tahun 1583 Sultan Baabullah tutup usia. Tahta kesultanan dilanjutkan oleh putranya Sultan Said Barokat Shah.